Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dwi Maulidan dengan NIM 187241006. Di sini saya akan mempresentasikan pembelajaran mesin teori pada kelas I1 tentang topik Healthcare Analytics yang berdasarkan database UCI, Cleveland Heart Disease, yang mengacu pada artikel Medical Health Big Data Classification yang based on KNN Classification Algorithm. Oke, mungkin langsung saja berikutnya. Oke, jadi latar belakangnya dulu dalam artikel kali ini tuh di era digitalisasi saat ini, dunia medis tentunya mengalami transformasi besar-besaran. Data kesehatan tumbuh dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Inilah yang disebut sebagai fenomena big data dalam bidang biomedis. Data ini berasal dari berbagai sumber seperti rekam medis elektronik, perangkat wearable, hasil laboratorium, dan pencitraan medis. Kemampuan untuk mengklasifikasikan data medis secara akurat dan cepat menjadi kunci dalam mewujudkan layanan kesehatan yang lebih cerdas dan responsif. Bahkan banyak negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris telah menjadikan big data kesehatan sebagai komponen strategis pembangunan nasional. Sebagai contohnya, di Universitas Oxford membangun Health Information and Discovery Center yang secara khusus mengintegrasikan big data ke dalam riset medis. Tentunya ada tantangan dalam penggunaan KNN dalam big data sendiri. Yang pertama adalah skalabilitas. Semakin besar jumlah sampel, semakin juga lambat proses klasifikasinya. Yang kedua adalah dimensionalitas yang tinggi. Performa KNN akan menurun drastis ketika atribut fitur semakin banyak. Lalu yang ketiga ada sensitivitas terhadap derau atau noise. Outlier dalam data itu dapat menyesatkan hasil klasifikasi. Lalu yang keempat ada ketidakseimbangan kelas. Jadi, kelas mayoritas akan semakin mendominasi voting sehingga kelas yang minoritas akan sering salah diklasifikasikan. Dan yang kelima adalah biaya komputasi. Waktu pencarian K tetangga terdekat bersifat linier terhadap ukuran datasetnya. Permasalahan-permasalahan ini yang mendorong Singh dan Bay untuk mengusulkan algoritma KNN yang telah disempurnakan seperti yang akan kita bahas di bagian metodologi nanti. Lalu ini adalah overview atau ringkasan dari datasetnya. Untuk menganalisis penerapan algoritma KNN dalam konteks healthcare analytics, saya menggunakan UCI Cleveland Heart Disease Dataset yang dikumpulkan oleh Janosi, Steinbrom, oleh Povisi, Terror dan Deltrano pada tahun 1988 dan tersedia secara publik melalui UCI Machine Learning Repository. Dataset ini memiliki statistik utama sebagai berikut. Yang pertama terdapat 303 instansi pasien, 14 atribut kunci dan total ada 76 atribut. Yang 14 atribut kunci ini yang paling relevan secara klinisnya. Dan ke-14 atribut ini mencakup karakteristik demografis seperti usia dan jenis kelamin, informasi kardiovaskular seperti jenis nyeri dada atau CP, terus ada tekanan darah istirahat atau trace BPS, kadar kolesterol, kol, dan hasil EKG istirahat, trace ECG, serta hasil uji stres seperti denyut jantung maksimum atau talak, dan angina akibat olahraga atau eksang, depresi ST atau old peak, dan kemeringan segmen ST atau slope. Atribut terakhir yang paling krusial adalah variabel target yang saya highlight di bawah sendiri, pojok kanan. Ini tuh menunjukkan ada atau tidaknya penyakit jantung pada pasien. Dengan nilai 0 berarti tidak ada penyakit, dan nilai 1 hingga 4 menunjukkan tingkat keparahan yang semakin meningkat. Dataset ini menjadi benchmark yang sangat populer dalam riset klasifikasi penyakit jantung karena kelengkapan atributnya dan keberagaman kasus klinisnya. Oke, di slide selanjutnya saya akan membahas terkait metodologi. Yang pendekatan pertama adalah class-based KNN. Idenya itu sederhana, tapi lumayan cerdas. Jadi, daripada memperlakukan semua kelas secara sama, algoritma ini tuh memberikan bobot berbeda kepada setiap kelas berdasarkan distribusinya dalam data. Prosesnya sendiri berlangsung dalam 4 tahap. Pertama, ada pembobotan dasar, seperti ini rumusnya WC sama dengan 1/frekuensi C. Jadi, bobot WC untuk setiap kelas C itu didefinisikan sebagai kebalikan dari frekuensi kemunculannya, sehingga kelas yang jarang muncul mendapat bobot lebih besar. Yang kedua adalah penyempurnaan pembobotan. Jadi, pembobotan yang disempurnakan dengan menambahkan parameter A untuk memperhitungkan
parameter alfa untuk memperhitungkan distribusi data secara keseluruhan. Yang ketiga adalah distribusi lokal atau pertimbangannya. Yang terpenting, algoritma itu hanya mempertimbangkan distribusi kelas di sekitar query instance di dalam K plus D, tetangga terdekat, bukan seluruh datasetnya. Lalu yang keempat adalah modifikasi aturan KNN. Aturan keputusan akhir dirumuskan sebagai YT sama dengan ARG max sigma W dalam kurung C kali E, YI, C. Pendekatan ini itu memastikan bahwa outlier atau kelas minoritas tidak didiskriminasi oleh dominasi kelas mayoritasnya. Lalu yang kedua ada pendekatan DB scan, cluster denoising, dan density cropping sebenarnya. Ini tuh fokus untuk meningkatkan efisiensi komputasi KNN pada dataset besar. Di sini ada 4 langkah utama. Yang pertama ada cluster denoising. Jadi sampel pelatihan dikelompokkan menggunakan algoritma DeepScan. Lalu sampel yang tidak masuk ke klaster manapun dianggap sebagai noise dan dihapus. Ini yang akan meningkatkan akurasi dari klasifikasinya. Yang kedua ada density cropping. Teks dengan kepadatan tinggi di bagian tengah klaster itu akan dipangkas. Sementara teks di tepi klaster akan dipertahankan. Hal ini mengurangi ukuran dataset pelatihan tanpa mengorbankan akurasi secara signifikan. Lalu yang ketiga ada SS3 indexing. Jadi ruang sampel pelatihan diindeks menggunakan struktur SS3 untuk mempercepat pencarian ke tetangga terdekat. Lalu yang terakhir adalah penyetelan parameter. Nilai min PTS ditetapkan sebesar 5-8% dari rata-rata ukuran sampel per kategori. Jadi tujuan gabungan kedua pendekatan ini adalah meningkatkan kecepatan klasifikasi secara signifikan sambil mempertahankan akurasi yang dapat diterima dalam pengolahan big data medis. Lalu berikutnya adalah siklus dari big data medis itu sendiri, lalu ada aplikasi deteksi penyakit jantung. Kita bahas siklusnya. Siklus ini terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama dimulai dari akuisisi data, di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti database rumah sakit, layanan kesehatan komunitas, dan lembaga kesehatan publik. Data ini kemudian disimpan dalam sistem penyimpanan terdistribusi seperti HDFS, Relational Database, maupun NoSQL Cluster. Selanjutnya akan dilakukan analisis data, dan disinilah algoritma KNN yang kita bahas berperan. Terakhir, hasil analisis akan disajikan dalam bentuk visualisasi dan dashboard yang akan dipresentasikan dan dapat digunakan oleh tenaga medis untuk pengambilan keputusan klinis. Lalu dalam konteks deteksi penyakit jantung, 3 aplikasi utama dapat diidentifikasi. Pertama, data diinput berupa 14 fitur klinis pasien, yaitu ada usia, jenis kelamin, tipe nyeri dada yang sampai depresi ST. Lalu ada pemrosesan KNN. KNN akan memproses data tersebut dengan menghitung jarak, menemukan tetangga terdekat, dan menerapkan bobot kelas. Yang ketiga ada klasifikasi output. Apakah pasien terdiagnosis penyakit jantung atau tidak? Dan jika ya, seberapa parah tingkatannya? Dari kelas 0 yang tidak ada penyakit hingga kelas 4, tidak ada keparahan, kondisinya itu benar-benar parah. Oke, lanjut. Nah, dari hasil eksperimen yang dilakukan di dalam artikel tersebut, tabel di slide ini tuh mereplikasi tabel 1 dari artikel aslinya yang membandingkan 4 metode pada 10 dataset berbeda, yaitu ada Naive Classifier, KNN, dan KNN Standard, dan metode yang diusulkan dalam paper tersebut. Lalu, ketika kita memperhatikan tren yang sangat konsisten dari dataset 2 hingga dataset 10, metode yang diusulkan itu selalu mencatat nilai F-score tertinggi. Misalnya, pada dataset baris ke-6, ini Naive mencapai 0,79, KNN-nya mencapai 0,77, dan KNN standarnya mencapai 0,71. Sementara metode paper mencapai 0,82. Pada dataset 10, keunggulannya mencapai 0,85 dibandingkan KNN standarnya yang hanya 0,78. Dan perlu dicatat bahwa pada dataset 1, semua metode menunjukkan F-score 0. Ini tuh kemungkinan besar disebabkan oleh karakteristik khusus dataset tersebut. Misalnya hanya terdiri dari satu kelas, dan ini bukan kelemahan algoritma, tetapi emang dari sifat datanya itu seperti itu. Lalu, kesimpulan dari hasil eksperimen ini, weighted KNN sendiri itu secara konsisten mengungguli semua pembanding pada seluruh skenario pengujian dan mengonfirmasi bahwa pembobotan berbasis distribusi lokal memang memberikan manfaat nyata untuk data medis yang tidak seimbang. Lalu, dilakukanlah hasil eksperimen kedua yang ada di slide selanjutnya.
Jadi, tabel di sebelah kiri ini itu mereplikasi tabel 2 dari paper. Ini tuh menunjukkan bagaimana rasio pemotongan sampel berubah seiring dengan perubahan ambang batas kepadatan atau density threshold. Semakin tinggi ambang batas, semakin pula sedikit sampel yang dipotong. Kita perhatikan angka-angka kuncinya. Ketika threshold sama dengan 1, rasio pemotongan mencapai 49,2%, hampir setengah dari seluruh sampel pelatihan yang dihapus. Dan ketika threshold sama dengan nilai min PTS yaitu 17, rasio pemotongan masih sekitar 21,2%. Ini adalah zona optimal yang direkomendasikan oleh para peneliti. Dan implikasi praktisnya itu sangat signifikan. Jadi, dengan memangkas 20% sampel pelatihan, waktu komputasi keseluruhan meningkat sekitar 20%. Sementara itu, penurunan akurasi hanya berkisar 1-2% pada sebagian kecil kategori, angka yang dapat diterima dalam konteks big data medis. Dan hasil ini tuh dikonfirmasi di berbagai nilai K dari 15, 20, 25, dan 30. Dan secara konsisten menunjukkan bahwa KNN dengan density cropping mengungguli KNN tradisional dalam kecepatan, sambil mempertahankan akurasi yang kompetitif. Dan zone optimal, yakni ketika threshold berada di antara 17 sampai 21, yang memberikan keseimbangan terbaik antara efisiensi dan akurasi. Lalu selanjutnya ada penerapan KNN pada klasifikasi penyakit jantung. Diagram batang di slide ini tuh menunjukkan estimasi kepentingan relatif dari fitur-fitur dalam prediksi penyakit jantung. Seperti talak, ini tuh atau denyut jantung maksimum yang dicapai selama uji stres berada di posisi teratas dengan kontribusi tertinggi, diikuti oleh di bawahnya ada CP atau jenis chest pain type atau jenis nyeri dada, CA ada major vessels count atau jumlah pembuluh darah utamanya, dan TAL atau thalassemia. Ini tuh sejalan dengan pemahaman klinis, yaitu penyakit jantung yang memang erat kaitannya dengan kapasitas kardiovaskular seseorang dalam situasi stres fisik, pola nyeri dada yang dialami, serta kondisi pembuluh darah. Sementara atribut seperti usia, meskipun relevan secara klinis, menunjukkan kontribusi prediktif yang lebih rendah dalam model KNN. Kemungkinannya itu karena distribusinya yang lebih merata di antara kelompok pasien di dalam dataset tersebut. Dan di bagian bawah, kita dapat melihat distribusi kelas target. Sekitar 54% pasien tidak mengidap penyakit jantung atau masuk di kelas 0, sedangkan sisanya tersebar di kelas 1 hingga kelas 4. Ketidakseimbangan distribusi ini yang menjadi alasan mengapa pembobotan kelas dalam KNN sangat krusial untuk dataset tersebut. Lalu, saya mencapai kesimpulan yang bisa saya simpulkan. Dari sisi kekuatan, penelitian ini tuh memiliki 5 keunggulan yang menonjol. Pertama, metode yang mereka usulkan itu konsisten menghasilkan F-score lebih tinggi dari semua pembanding pada 10 dataset yang diuji. Lalu yang kedua, peningkatan kecepatan sebesar 20% dengan pengorbanan akurasi hanya 1-2% merupakan trade-off yang sangat menguntungkan dalam konteks big data. Lalu ketiga, mekanisme pembobotan lokal secara efektif mengatasi masalah ketidakseimbangan kelas. Lalu keempat, DB-scan, denoising terbukti efektif membersihkan outlier dari data pelatihan. Lalu yang terakhir kelima, pendekatan ini tuh dapat dikalahkan untuk penempatan ini tuh dapat diskalakan untuk aplikasi big data medis secara nyata. Namun, penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan. Yang pertama dan paling penting, penelitian ini hanya menguji klasifikasi single label. Padahal dalam praktik klinis, banyak pasien memiliki kondisi multikomorbiditas yang memerlukan klasifikasi multilabel. Kedua, performa algoritma cukup sensitif terhadap pemilihan parameter alfa dan min PTS. Ketiga, dataset medis sering memiliki missing value yang tinggi dan artikel ini tuh belum mengatasi masalah ini secara eksplisit. Lalu, terkait arah penelitian ke depannya atau masa depan, peneliti sendirinya itu mengidentifikasi beberapa jalur yang menarik. Ada perluasan ke klasifikasi multilabel dan multikelas, penanganan masalah missing data pada rekam medis, serta integrasi dengan dataset penyakit jantung yang lebih besar seperti electronic health records. Dalam perspektif yang lebih luas, eksplorasi pendekatan hybrid, deep learning, plus KNN, dan integrasinya dengan sistem pendukung keputusan klinis real-time juga sangat menjanjikan. Dan secara keseluruhan, kontribusi penelitian Xing dan Bei ini cukup signifikan. Mereka berhasil menunjukkan bahwa dengan dua perbaikan yang relatif elegan, yaitu pembobotan kelas dan pemangkasan kepadatan, algoritma KNN dapat ditransformasikan menjadi alat yang jauh lebih tangguh untuk pengolahan big data medis. Lalu ini adalah referensi yang saya buat, yaitu ada Xing Wenshao dan Yilin Bei dari Medical Health Big Data Classification Based on KNN Classification Algorithm, yang emang udah
terbukti triple A, Access 8 tahun 2019, lalu datasetnya sendiri yaitu Hard Disease Dataset dari UCI Machine Learning Repository. Mungkin sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata atau eh, perbuatan. Saya cukupkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.